Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahil Qawi Sultanu, Al-Wadihi Burhanu, Al-Mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdas sadiqa bi qawli wa fi'li wal muballigha illa ma amarahu bi tablighi li halqi min fardi wa nafli. Abdun arsalahu Allah lil alamin basyiran wa nadhira faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa adallahu bihi min al-ummati basharan katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi badir rahmatillah adada ma fil millah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, faya ibadallah, fa inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, adakah kalian semua tahu siapa itu orang yang bangkrut, orang yang pailit?" Para sahabat menjawab, "Tentunya orang yang tidak berharta lagi ya Rasulullah. Tentunya orang yang tidak beruang lagi ya Rasulullah. Atau seorang pedagang yang kaya raya, dagangannya rugi, ludes kekayaannya, bangkrut dia. Itulah orang yang bangkrut ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, itu di dunia. Lalu bagaimana di akhirat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang umatku yang menjadi orang yang bangkrut adalah orang yang memiliki amalan baiknya banyak. Ia memiliki amalan baiknya sangatlah banyak. Sholatnya rajin, sedekahnya banyak dan ikhlas, zakatnya banyak, amalan-amalan lainnya juga banyak. Pastinya orang ini akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ia juga memiliki keburukan-keburukan. Salah satunya, ia pernah mencaci seseorang, ia pernah menyakiti seseorang, ia pernah merendahkan seseorang, ia pernah zalim kepada orang, ia melakukan keburukan kepada orang lain. Namun semasa hidupnya dia tidak pernah
meminta maaf kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan buat orang yang zalim. Dan Allah pun juga memberikan kebaikan-kebaikan buat orang yang terzalimi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kebaikan daripada orang yang zalim tadi dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penebus atas keburukannya, atas kezalimannya kepada orang yang dizalimi. Hingga habis kebaikan-kebaikannya, namun belum cukup untuk memenuhi tanggung jawabnya. Masih banyak tuntutan daripada orang-orang yang dizalimi. Maka keburukan daripada orang yang dizalimi tadi akan dilimpahkan kepada orang yang zalim tersebut. Hingga makin banyaklah keburukan yang dilimpahkan kepada orang yang zalim tadi. Maka pantaslah ia dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Wa iyadzubillah. Semoga kita dijauhkan daripada keadaan orang yang demikian. Maka daripada itu, mulai kini mintalah maaf kepada siapa saja. Khawatir kita melakukan kesalahan, menyakiti, merendahkan tanpa sengaja, tanpa sadar, terutama kepada orang yang zalimi. Mintalah maaf kepadanya. Mintalah maaf kepadanya. Kalau tidak mau disebut sebagai orang yang bangkrut, orang yang pailit di akhirat nanti. Dan kalaupun kita tidak bertemu dengan orang yang pernah kita zalimi, maka kitalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ampuni dia. Allah maafkan segala kesalahan-kesalahannya. Allah berikan taufik, hidayah dan inayah kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Firman Allah, A'udzu billahi samil alim minas syaitanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum kati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu cerita, semoga menambah semangat kita untuk fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan ada satu kisah seseorang dengan ustadznya. Mereka berdialog dalam satu majelis. Seseorang itu berkata kepada ustadznya, "Ya Ustadz, hatiku tidak nyaman di tempat ini. Karena ketika kau ceramah, karena ketika kau memberikan mau'izah hasanahmu, kebanyakan
daripada ibu-ibu mengobrol. Ibu-ibu ngobrol, bergosip ria. Sementara bapak-bapaknya, laki-lakinya terlihat seperti orang munafik. Kebanyakan mereka dalam majelis tersebut memainkan handphonenya, sibuk dengan handphonenya, seolah-olah tidak ada waktu lagi kecuali main handphone. Sementara bekal yang untuk didapatnya sangatlah dibutuhkan, karena manusia yang cerdas adalah manusia yang banyak mengingat kematian dan mengumpulkan sebanyak-banyak bekal untuk kehidupannya di akhirat kelak nanti. Orang tersebut minta izin kepada ustadznya. Wahai ustadz, keadaan demikian aku jadi kurang suka. Untuk itu saya izin untuk pergi dari majelis ini. Kemudian sang ustadz berkata, kalau begitu sebelum kau pergi, tolonglah aku. Tolonglah aku. Orang tersebut disuruh oleh ustadz untuk melakukan sesuatu. Tolonglah aku ambilkan gelas. Kemudian isi gelas itu dengan air yang penuh. Kemudian kau berkelilinglah di dalam masjid ini. Gampang ustadz. Kemudian orang itu pun mengerjakan. Sementara majelis tersebut terus berjalan. Seusai orang itu berkeliling dengan membawa gelas dengan air yang penuh, kemudian ia menghampiri ustadz tadi. Seraya berkata, ya ustadz, aku telah melakukan apa yang engkau minta. Baik, kalau begitu aku boleh bertanya, selama kau berkeliling tadi, adakah air itu tumpah menetes ke lantai? Tidak ustadz. Lalu adakah kau lihat ibu atau ibu-ibu sedang bergosip ria? Tidak ustadz. Atau adakah kamu melihat bapak-bapaknya sedang asik main handphone? Tidak ustadz. Kamu tahu kenapa? Tidak ustadz. Karena kamu fokus kepada air yang di gelas itu supaya tidak tumpah, tidak menetes ke lantai. Karena kamu fokus dengan langkah kakimu agar tidak tersandung sehingga air itu tumpah. Demikianlah kehidupan. Begitupun dengan kehidupan di dunia ini. Fokuslah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Fokuslah kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mencaci orang lain, untuk memaki orang lain, untuk merendahkan orang lain, apalagi untuk menzalimi orang lain. Tidak ada waktu. Kita hanya beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai ridha-Nya. Karena surga itu kita dapati dengan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, sesungguhnya lisan ini diberikan kepada kita, ditetapkan untuk berkata-kata yang baik, bukan untuk berkata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tangan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan
melakukan sesuatu yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk melakukan kemaksiatan dan kemaksiatan. Kaki ini juga pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkah kepada tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan akal kepada kita untuk berpikir mana yang baik untuk dunia kita dan mana yang lebih baik untuk akhirat kita. Dan Allah berikan kita rasa Allah berikan kepada kita untuk memilih mana makanan yang baik untuk jasmani kita, mana makanan yang baik untuk rohani kita. Kemudian Allah berikan hati kepada kita. Allah berikan hati kepada kita hanya untuk supaya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan furqan kepada kita agar kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang hak, mana yang batil. Jangan kita sampai melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya demikian apa yang saya dapat sampaikan tidak keluar daripada tempat yang berkah dan mulia ini, kecuali Allah ampuni kita, Allah maafkan segala kesalahan kita, Allah perbaiki akhlak kita, Allah berikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang bersih, yang luas, yang thayyib, hingga bisa pergi ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jauhkan kita daripada bala dan musibah, daripada hal-hal yang menyakiti. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ya Allah, ya Latif, ya Kafi, ya Wali, ya Mu'min, ya Fattah, ya Razzaq, ya Karim, ya Wahhab, ya Dzattaul, ya Mu'ti, ya Jawadu, ya Mannan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati
محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عما يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد مغفرة عما يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله أذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة